Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan telah memasuki di pertengahan bulan Sya'ban 1443 Hijrah. Dalam hitungan waktu yang sangat singkat, insya Allah kita akan memasuki Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amalan kita sampai dengan detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal ibadah yang diikhlaskan hanya karenanya, dan semoga apa yang akan kita lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tetap berada dalam ridhanya. Kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun ia berada namun belum beriman diberi kekuatan, kemampuan agar mampu beriman, bersyahadat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila pun wafat dalam keadaan muslim yang baik. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan kemampuan untuk bertobat dan dengan itu kembali menata aktivitasnya lebih baik, lebih bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu patut kita mengenal hal-hal yang mengantarkan kita pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berpotensi mendatangkan kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat berupa surga dan ridhanya. Dalam saat yang bersamaan kita juga harus mengetahui hal-hal yang kiranya harus kita hindari dan berpotensi mengantarkan pada ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, Ramadan kita dilatih untuk melakukan itu semua. Mengenal segala yang baik sehingga berpeluang mendapatkan rahmat Allah dan memasuki surga dengan segala ragam pintunya. Saat yang bersamaan, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlatih untuk meninggalkan maksiat yang dengan itu bisa mengantarkan pada pintu-pintu neraka. Terkait dengan pintu-pintu surga dan ragam amalnya, alhamdulillah telah kita uraikan di beberapa pertemuan yang lalu, mengacu pada lanjutan tentang hadis Muslim, pedoman Nabi SAW atau kurikulum Nabawi terkait dengan persiapan Ramadan yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Di hadis Muslim terkait dengan topik yang ke-13, ya, Kitabus Shiyam, dan subbab yang pertama, subtopik yang pertama, bab fadli syahri Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan. Nabi SAW menyampaikan seperti hadis yang dikutip dan diutarakan pada kita melalui jalur sanad sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan atau idza kana Ramadan atau idza dakhala Ramadan. Jika telah tiba Ramadan, telah berada kita di dalam suasana Ramadan dan telah masuk kita ke bulan Ramadan, futtihat abwaabul jannati, maka dibukakan peluang pintu-pintu surga melalui pintu-pintu utamanya berbentuk amalan-amalan yang terbentang luas untuk kita lakukan. Dan juga pada saat yang bersamaan wa ghulliqat abwaabu an-nari, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, peluang-peluang yang berpotensi menghadirkan ancaman neraka. Teman-teman sekalian, abwabu al-jannah atau abwabur rahmah telah kita uraikan apa saja. Kemudian juga abwabu an-nari atau disebut juga dengan abwabu jahannama disebutkan dan diisyaratkan seperti telah kita uraikan dalam Al-Quran, terutama di surah Al-Hijr, surah ke-15 di ayat ke-44, bahwa memiliki 7 pintu, neraka memiliki 7 pintu, dan dari sekian pintu itu telah kita uraikan 2 pintu pada pertemuan yang terdahulu. Kini kita akan masuki keterangan tentang pintu yang ketiga yang kita sangat berharap bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari itu semua, dan dengan itu kita berikhtiar mencari keterangan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kiranya perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari, yang dengan itu kita bisa terbebas dari ancaman-ancaman yang dimaksudkan. Pada bagian ketiga ini, kita akan belajar tentang pintu neraka Sa'ir. Ya, sebelumnya teman-teman, saya mohon izin agar sejenak untuk mengondisikan ruangan dulu, karena ini ada air conditioner AC yang langsung
mengenai bagian saya akan minta dulu pada admin untuk mematikan, kemudian pindahkan pada air conditioner yang lain. Mungkin di kamera tidak terlihat, tapi langsung ke meja saya, sehingga ada juga terkait dengan suara dan sebagainya. Adminnya lupa, jadi kalau lupa itu suka nggak inget deh. Ada dua kondisi. Baik, kita langsung masuk ya pada pembahasan tentang pintu yang ketiga. Ya, pintu atau 7 pintu neraka. Subbab yang ketiga, yaitu pintu yang ketiga. Saya berikan begini ya, supaya kita bisa mengingat nanti pada edisi yang sebelumnya. Saya ingin memberikan kepada teman-teman dengan tidak bosan ya penegasan untuk mengingatkan bahwa yang baru tersambung untuk tergabung dengan kita dan qadarullah mungkin baru mengikuti saat ini live, mohon izin untuk mengingatkan agar berkenan mengikuti dulu atau melihat yang sebelumnya sehingga ada ketersambungan untuk belajar. Kita masuk pada pintu yang ketiga, pintu 1-2-nya tolong dilihat lagi supaya kita bisa lebih waspada. Bebas dari pintu ketiga, tapi ternyata ancamannya nanti atau profesi yang sekarang ini sedang dikerjakan itu terkait erat dengan nanti ancaman-ancaman pintu yang kedua misalnya. Ya kan, seperti pernah kita sampaikan pertemuan lalu, ada di harta, kedudukan, keinginan aktivitasnya untuk terus ingkar menjauh dari Allah. Nah, itu ada hal-hal spesifik yang kita mesti waspada, ya. Yang ketiga adalah pintu neraka as-sa'ir. Saya tuliskan dulu begini ya. As-sa'ir. Ya. As-sa'ir. Saya kasih corak di atas begini ya. Nah, kemudian saya kasih penanda begini. Kalau ada kayak payung begini saya pahami atau dimaknai oleh teman-teman ditanda untuk baca panjang ya. Seperti itu. Pedoman transliterasinya. As-sa'ir. Pintu neraka yang ketiga adalah pintu neraka as-sa'ir. Baik, seperti biasa kita akan uraikan beberapa turunan dari sini. Yang pertama adalah terkait dengan sifat. Kan? Kalau sudah bicara tentang sifat, maka batasannya nanti apakah ini terkait dengan nar, kan? Atau zamharir. Kalau nar berarti api yang nanti disifati dengan sifat jahannam yang sangat membakar, kan? Berarti sifatnya membakar. Tapi kalau disifati nanti misalnya dengan zamharir, berarti membekukan. Ini masuk yang mana? Nanti kita akan lihat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, perbuatan-perbuatan apa yang berpotensi menjadikan seseorang itu dapat terancam nanti dengan ini, as-sa'ir, neraka as-sa'ir. Apa saja kemudian yang menjadikan seseorang terancam dengan neraka as-sa'ir? Lalu bagaimana ancamannya gitu kan? Kedahsyatan neraka as-sa'ir ini. Seperti apa gambarannya gitu kan? Baik. Nah, ini barangkali 3 bagian ini yang mudah-mudahan kita bisa tutup di akhirnya adalah dengan solusi seperti apa kita menata kegiatan agar tidak terjebak dalam hal-hal yang berpotensi terancam dengan pintu neraka as-sa'ir. Baik. Kita turunkan pada bagian yang pertama dan saya sudah membuat catatan. Mungkin nanti catatan ini saya coba rapikan untuk diketik ya. Dan yang lainnya juga materi-materi dari awal terus insya Allah kita dalam proses kodifikasi untuk dibukukan sehingga nanti insya Allah bisa jadi pedoman yang dibaca ya. Dan dari situ kan jadi kurikulum yang insya Allah bisa diwariskan, Anda juga belajar. Yang terhubung dengan Mira juga teman-teman kan nanti bisa ada bacaannya, ada videonya dirujuk, nanti disampaikan kepada anggota keluarga ataupun juga kolega terkait bisa lebih mudah untuk mereferensikan. Nah, ini di catatan ini saya telah petakan teman-teman sekalian dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan as-sa'ir ini sehingga nanti
teman-teman juga bisa kita scan dulu ya, kita download, nanti Anda bisa kita upload, Anda bisa download, nanti Anda bisa jadikan sebagai acuan. Baik, yuk sekarang kita masuk dulu kepada sifat ya, kepada sifat. Apa sifat neraka yang disebut dengan sa'ir ini? Baik, yang pertama teman-teman sekalian, kita ingin hadirkan dulu di ayat Al-Quran yang terkait dengan gambaran ini ya. Quran surah ke-4 di An-Nisa di ayat yang ke-10 ya. Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-10. Sudah dibuka mushafnya paling kiri ya, agak ke atas sedikit, mau ke tengah itu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna, ada ayatnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ada? Baik, itu satu, catat dulu saja. Catat dulu ya supaya ada catatan. Kemudian yang kedua, selanjutnya Quran surah ke-48 ayat ke-13. Quran surah ke-48 ayat ke-13. Al-Fatah ayat 13. Ya, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Sudah? Kemudian teruskan Quran surah ke-76 Al-Insan ya, ayat yang keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kemudian Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 6 ya. Innama yad'u hizbuhu liyakunu min ashabis sa'ir. Anda boleh tuliskan dulu aja Quran surat sekian ayat sekian ya, supaya sama-sama teman-teman juga menulis. Kemudian Luqman ayat 21, Quran surah ke-31 Luqman ayat 21. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Sudah? Kemudian tambahkan Al-Hajj ayat yang keempat. Fa'annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Sudah? Kemudian Al-Mulk ayat 9, 10 sampai dengan 11. Dan garis bawahi atau kotaki, kalau nulis 9, 10, 11, kotaki yang ayat 10-nya. Sudah? Ya, 10 sampai 11-nya. Sampai ke fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir ya. 10 sampai 11 itu kotaki, di situ ada kata sa'irnya. Nah, kita sekarang ke sifat dulu. Ya, di sifat dimulai dengan Anda belum tuliskan An-Nisa ayat 55. Di sini juga belum saya tuliskan nih. An-Nisa ayat 55. Udah? Wa minhum man amana wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Ada ayatnya? Ya, di sebelah kanan agak sedikit ke atas, kan? Ini sifatnya, kita turunkan dulu Quran surah keempat An-Nisa. Yang sudah Anda tuliskan teman-teman tadi itu, nanti kita akan uraikan di sini ya, catatannya sudah ada di Anda sini. Ayat yang ke-55 dari 54 sampai 55. Saya tuliskan dulu 54-nya, kemudian 55 ya, saya gambarkan seperti ini. Sudah. 54-nya nanti keterangan tentang bagaimana wahyu diturunkan pada kisah viral dari sejak era Nabi Ibrahim alaihi salam, dan mereka kemudian hasud ya, iri hati, dengki dengan melukai, mencela, bahkan mengusir
am yahsudunan nasa ala ma atahumullah ya min fadli, apakah mereka kemudian merasa hasad, iri hati, dengki terhadap seseorang yang memang Allah berikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu turun lagi selanjutnya sampai diberikan penjelasan, ya, apa karena mereka diberikan kitab oleh Allah, diberikan pedoman berkehidupan, ya, sampai kalian tega dengan itu semua karena iri hati, karena dengki, ya, akan itu semua menyakitinya, mengusirnya, bahkan melukainya. Nah, kemudian disebutkan pada ayat ke-55-nya ada dua golongan yang bersikap secara umumnya pada setiap risalah yang dibawa oleh wahyu Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada ayat yang dimaksudkan adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu nanti pedoman untuk keseluruhan nabi dan rasul. Jadi nanti ada sanad yang berkelanjutan pada risalah nabi dan rasul. Jadi kalau nabi-nabi rasul itu hijrah, maka semua nabi, semua rasul itu berpotensi untuk berhijrah. Ya, Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Musa hijrah, misalkan Nabi Muhammad pun ketika dikonfirmasi kemudian kenabiannya saat dikonsultasikan kepada rahib pada saat itu ada Waraqah bin Naufal, itu kan disampaikan bahwa nabi ini akan berhijrah, itu kan akan terusir dari kaumnya, dan bila pun aku hidup, ya kan, itu kan tanabbu, berita-berita dari yang sebelumnya, risalah sebelumnya mengonfirmasi kebenaran risalah Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, ya. Risalahnya menyampaikan akan nabi datang setelah saya, dan nabi datang setelah saya disampaikan pada murid-muridnya, diwariskan sampai kemudian dipegang teguh. Di antara yang memegang itu dan qadar Allah, dengan izin Allah, ya, ada yang memegang warisan itu namanya Waraqah bin Naufal, kerabatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi begitu Nabi itu mendapatkan tanda-tanda, dikonsultasikan seperti ini enggak, dan dipastikan loh ini betul semuanya, ada semuanya, tanda-tanda itu terpenuhi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikonfirmasi karena berita dari kitab sebelumnya bahwa ini harus ada tanda-tanda kenabian, diantaranya begini, dicocokkan betul, maka fitrahnya nanti misalnya akan berhijrah, maka disampaikan ini akan berhijrah, diusir oleh kaumnya, kalau aku hidup sampai masa itu aku pasti akan menolongnya, aku pasti akan bersamanya, dan sebagainya. Jadi ada sanad-sanad kenabian yang terkonfirmasi semuanya untuk menjaga, ya, dari orang-orang yang boleh jadi akan mengaku sebagai nabi dan sebagainya. Nanti sanad-sanad ini yang mempertahankan tradisi kenabian, dan itu nanti teman-teman sekalian termasuk bagian pembahasan dalam pembahasan Isra. Ya, jadi kalau ada, kita selalu masuk di bulan Rajab itu dan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj, nanti pembahasan tentang Isra itu salah satu subtopiknya adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperkenalkan oleh Allah dengan tradisi ilmiah yang mengikat sifat-sifat atau fitrah kenabian. Makanya diperkenalkan kebiasaan nabi-nabi terdahulu seperti ini, supaya nabi pun kalau nanti melewati itu semua, kalau ditanya, dikonfirmasi tentang nabi sebelumnya, itu bisa melewatinya, sekaligus fitrah-fitrah kenabian itu sudah ditanamkan lebih dahulu, sehingga mudah untuk melewati fase-fase yang akan dilalui. Bahkan dari cara beliau itu mengikat kendaraan, itu yang buruk itu, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu di tempat yang sama dengan para nabi pernah mengikat kendaraan-kendaraan mereka, sampai ke situnya gitu, ya, sampai ke situnya. Nah, ini fitrah yang melekat, salah satunya adalah ada yang beriman terhadap risalah yang dibawa itu oleh setiap nabi dan rasul. Ada yang beriman, faminhum man amana, ini. Nah, ada yang ingkar, tapi ingkarnya itu bukan sekedar ingkar, berpaling, dan pada saat yang bersamaan memprovokasi orang lain untuk sama-sama berpaling atau menyakiti, ya, Rasul yang membawa risalah itu dan umatnya. Karena itu kalimatnya menggunakan waminhum man amana waminhu bihi waminhum man sadda anhu. Sadda itu bukan sekedar berpaling, ya. Ya, sadda anhu. Nah, ini. Jadi berpaling, ya, kalau berpaling itu kan lawan, kan? Berpaling itu lawan, ya, menghadap kemudian berpaling, itu kan lawan dari berhadap. Sadda anhu itu 180 derajat, ya, menghadap ke sini, dipalingkan ke sini sebagai bentuk penolakan. Itu bahasa metafor yang tinggi.
bentuk penolakan tapi sifatnya keras gitu ya. Sadda anhu itu bentuk penolakan tapi sifatnya keras. Jadi masih menyoal dengan stereotip hal-hal yang buruk gitu kan, masih mencela, berpaling sambil mencela, sambil memprovokasi orang lain, dalam saat yang bersamaan kemudian mencari peluang untuk menyakiti pembawa risalah dan juga orang-orang yang ikut dengannya. Ini. Nah, maka ini terancam dengan apa? Ini bahasan kita ada di sini. Terancam dengan wakafa bi jahannama. Nah, berarti sifat ini neraka as-sa'ir ini disebutkan di sini dengan kata jahannam. Wakafa bi jahannama nih sa'ira. Orang-orang yang menentang risalah ini, itu kan? Menentang risalah dan mengambil posisi langsung beroposisi dengan misi-misi kenabian dan kerasulan, nabi siapapun, rasul siapapun, maka Allah siapkan baginya ini neraka as-sa'ir. Apa sifat neraka as-sa'ir itu? Ternyata masuknya pada sifat jahannam. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Ini, kalau ditanya apa sifat neraka as-sa'ir itu, sifatnya jahannam. Ya. Kalau jahannam berarti narnya, itu kan? Api yang dimaksudkan ini. Yang membakar. Yang membakar habis, itu kan? Tanpa ada celah sedikit pun. Jadi masuknya sifatnya ke an-nar, bukan ke zamharir, ya, sifat yang membakar dengan sangat dahsyat. Karena itu detil namanya pun langsung Allah sebutkan, bukan seperti api-api di dunia yang kita interaksikan untuk memasak, untuk menghangatkan. Itu bukan menghangatkan saat di hari kiamat kembali kepada an-nar, itu sifatnya membakar rata dan diberi nama spesifik dengan nama apa? Jahannam, yang menghancurkan, menghabiskan dan seterusnya. Nah, di antara jahannam ini, ini ya, ada nanti yang disebut dengan sa'ir. Kan macam-macam. Kemarin kita sudah dapatkan hutamah dan turunan-turunan yang lainnya. Jadi sifat as-sa'ir ini masuk kepada sifatnya jahannam, yaitu neraka yang membakar. Ini bagian pertama. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ancaman pada pintu yang ketiga, pintu neraka ketiga, yaitu neraka as-sa'ir. Apa sifat neraka as-sa'ir itu? Sifatnya adalah jahannam, yaitu membakar habis tanpa menyisakan sedikit pun. Dari mana taunya bahwa sifat neraka as-sa'ir ini masuk pada kategori yang membakar, nar, jahannam? Maka kita dapatkan di Quran surah keempat, kan? An-Nisa di ayat yang ke-55. Jelas ya? Ya, di ayat yang ke-55. Nanti ancaman pembakarannya nanti kita lihat pada bagian yang ketiganya. Kita dapati dulu pada bagian yang pertama. Baik ya, saya simpulkan cepat ya. Baik, kesimpulannya, teman-teman sekalian, kita mesti waspada bahwa ada ancaman di pintu neraka yang ketiga. Diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu neraka yang ketiga ini dengan nama neraka as-sa'ir. Apa sifat neraka as-sa'ir? Sifatnya masuk pada kategori nar jahannam, yaitu api yang membakar hangus, yang menghancurkan. Dari mana dalilnya? Ditemukan di Quran surah keempat, surah An-Nisa di ayat yang ke-55. Minhum man amana wa minhum man sadda anhu. Ada orang-orang yang memang beriman kepada risalah-risalah yang dibawa oleh para rasul. Ada orang-orang yang kemudian ingkar, berpaling, menyoal, mencela dan berpeluang menyakiti. Maka ditutup dengan kalimat wa kafa bi jahannama sa'ira. Maka orang-orang yang demikian itu terancam dengan neraka yang membakar, namanya sa'ir. Nah, sekarang konkretnya perbuatannya seperti apa ini? Ya kan? Berpaling dari risalah itu konkretnya seperti apa? Ya, karena kan kita di pertemuan lalu juga kita melihat orang-orang yang terlalu tamak dengan harta benda, pikirannya hanya untuk harta saja, sehingga lupa dengan ibadah, lupa dengan tauhid, lupa dengan berbuat baik, gitu kan?
memonopoli kehidupan untuk kepentingan dunia semata dan mengerdilkan orang lain, itu juga termasuk menentang risalah kan. Tapi pintu masuk nerakanya itu berbeda. Ada neraka-neraka yang lain seperti Hutamah yang telah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, kemudian yang ini masuk yang mana nih? Kan jahanam juga tuh. Jahanam juga. Ini seperti apa detail perbuatannya? Nah, ini kita rinci. Ya, saya sudah kemudian detilkan setidaknya ada 3 perbuatan di sini. 1, 2, kemudian 3. Oh, hati-hati. 3 perbuatan utama yang secara otomatis menjadikan seseorang jika mendekat pada perbuatan itu. Saya tidak menggunakan diksi jika melakukannya. Karena ada harapan besar dari diri kita agar setiap orang terhindar dari ancaman ini. Ya, jika ada kemudian yang mendekat pada perbuatan itu, maka berpotensi terancam teman-teman sekalian dengan neraka as-sa'ir. Apa 3 perbuatan yang dimaksudkan? 1. Dan man khalafallaha wa rasulahu. Ini diksi yang saya munculkan dalam bahasa Arab, mengambil rangkuman atau intisari dari ayat-ayat Al-Quran. 1, yang menghadirkan pertentangan langsung dengan Allah dan Rasulnya. Ya, menghadirkan pertentangan langsung dengan Allah dan Rasulnya. Ya, menentang secara langsung. Menentang secara langsung. Baik ya. Kalau menentang secara langsung itu kan juga punya unsur tantangan. Jadi menentang dan menantang itu tipis gitu kan. Ya, kalau orang menentang secara langsung kan pada saat yang bersamaan sikapnya kan menunjukkan tantangan. Ya, saya menentang apa yang dia lakukan itu gitu kan. Nah, hal-hal yang dimunculkan dalam tentangan itu, nah itu memunculkan juga nanti sikap-sikap yang saat yang bersamaan nanti memiliki unsur-unsur tantangan. Karena itu kalau kita lihat secara geopolitik saat ini, konflik yang terjadi misalnya antara spesifik ya, Rusia misalnya dengan Ukraina atau Rusia dengan NATO, kan coba lihat tuh hal-hal yang terjadi saat ini kalau kita amati secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan sekedar orang menentang. Jadi ada tantangan juga, ada nantang ini, nantang itu, sampai-sampai juga ada figur-figur tertentu di dunia ingin nantang duel 1 lawan 1 dan seterusnya. Itu kan menunjukkan unsur pertentangan satu dengan yang lainnya. Dan biasanya kalau sudah ada penentangan secara langsung itu, ya ada tantangan. Ini yang menjadikan umat-umat di masa lalu pun terkadang kemudian juga dengan sengaja mengolok-olok nabinya dan menantang datangnya azab ya. Jadi menentang langsung Allah dan Rasulnya dalam saat yang bersamaan juga ada tantangan-tantangan baik dari berupa kata-kata ataupun sikap yang muncul dari perilaku mereka. Menentang secara langsung Allah dan Rasul. Allah plus Rasul. Baik. Saya ingin jelaskan sejenak teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan di dalam Al-Qur'an pada setiap hamba yang memiliki sikap berlawanan dengan unsur menentang ini. Jadi kalau ini menentang lawannya berarti patuh kan? Ya, patuh taat. Patuh plus taat. Karena itu nanti redaksinya wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebetulnya diksi yang mewakili kepatuhan dan ketaatan itu singkatnya disebut muslim namanya. Ya, dari kata aslama. Aslama yuslimu, ya kan? Saya ulang ya. Aslama yuslimu. Orangnya disebut dengan muslim. Ya, saya ulang. Aslama yuslimu. Orangnya disebut dengan muslim. Aslama itu asal katanya patuh. Tunduk. Ya, aslama yuslimu itu patuh tunduk. Kalau kita keluarkan kata tambahannya dari hamzah menjadi salima, infinitifnya itu berarti selamat, tentram, damai, baik.
Jadi kalau kita gabungkan pengertiannya, aslama dengan infinitifnya memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang patuh, taat, tunduk kepada Allah itu, maka dijamin dalam hidupnya akan selamat. Ya, selamat dari kegelisahan dunia dan selamat dari ancaman akhirat. Dijamin akan tenang hidupnya, akan damai hidupnya, bahkan wafat pun dalam keadaan yang tenang. Husnul khatimah, dalam keadaan jiwa yang mutmainnah. Nah, ini turunan dari kata ini, muslim, aslama yuslimu. Kata perintahnya aslim, kan? Nah, kalau kita perhatikan, misal dari fitrah kenabian, kita ambil contoh dulu lah ya, bergerak agak jauh dari periode Nabi Muhammad, bergerak ke atas, ya, ke atas, ke kakek moyang beliau. Kita ambil misalnya Nabi Ibrahim yang pertengahan, ya, pertengahan mengukur jarak dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW. Kita ambil Nabi Ibrahim misal. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat 131 tutup Nabi Ibrahimnya sampai kemudian ayat 1 sampai 133. Ya. Dan diwariskan pada keturunannya nanti. Bahkan Nabi Yakub menjelang kematian. Ini untuk mengonfirmasi turunan kata ini ya, dan untuk mencari nanti pertentangan dari sini. Jadi saya bahas sampai ke akarnya dulu. Kalau ngaji biasa, mungkin saya akan terangkan singkat selesai ya. Karena ini dimira untuk pendalaman, maka kita perlu sampai ke akarnya sampai paham betul. Lihat ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rabb kita semua, ya kan, Rabb seluruh makhluk, dan di sini terkait dengan Nabi Ibrahim, Rabb Ibrahim alaihissalam berfirman memerintahkan kepadanya aslim. Nah, tunduklah engkau, patuhlah engkau, dengan taatlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kata beliau, saya tunduk, saya patuh, saya berkomitmen ya untuk tunduk patuh kepada Rabbul Alamin yang merawat, yang menguasai, Tuhan ya semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di ayat-ayat lain Allah menegaskan, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifa muslima. Ya, muslim. Jadi Nabi Ibrahim itu dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala muslim. Dan nanti mewasiatkan, meneruskan risalah keislaman, ketundukan, kepatuhan, ketaatan ini pada keturunan beliau. Makanya di ayat 132-nya ini mengonfirmasi, mewasiatkan Nabi Ibrahim ya agar semua keturunannya ini memegang ini. Ya, memegang tradisi keislaman, itu kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah. Langsung tegas ayatnya mengonfirmasi. Wawassabiha nih. Ya, wawassabiha, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan biha, hanya kemana, ke sini. Ya, kepada komitmen ini. Komitmen untuk patuh, untuk taat, untuk tunduk. Nah, kepatuhan, ketaatan, ketundukan yang berkomitmen ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan syahadat namanya. Syahadat. Ya. Nabi Ibrahim pun ya sudah berkomitmen bersyahadat, mempersaksikan, berkomitmen, dengan syahadat itu bukan sekedar bersaksi ya, tapi berikrar sepenuhnya. Jadi fisiknya mengucapkan, fikirannya juga menguatkan, menerjemahkan, hatinya memantapkan. Ya, iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi, kemudian wa tatbiq atau imtithal bil jawarih. Jadi mengucapkan dengan lisan, dikuatkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan, itulah syahadat. Ya. Maka konfirmasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu pembuka tanda kepatuhan kita, ketaatan kepada Allah. Ya, karena itulah orang-orang yang mengucapkan itu sebagai konfirmasi awalnya disebut muslim, orang yang siap patuh. Nabi Ibrahim itu sudah declare langsung aslamtu lirabbil alamin dan mewasiatkan ini kepada keturunannya. Wawassabiha, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengan syahadat itu, dengan persaksian, dengan komitmennya, dengan banihi kepada seluruh keturunannya. Wa Yaqub, bahkan nanti Nabi Yaqub memperkuat itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nanti kalau ke Nabi Yakub jalurnya Nabi Ishak alaihissalam. Ya, kemudian dari Ishak muncul Nabi Yakub. Nabi Yakub mengonfirmasi ke keturunan lagi ke bawahnya sampai ke semuanya. Kalau ke semua itu ke bawah artinya kan terus ke bawahnya sampai ke Nabi Musa, Daud, Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias.
Itu dikonfirmasi semuanya. Ya, sebelum meninggal pun Nabi Yakub mengonfirmasi kepada seluruh keturunannya 12 anak. Dari 12 anak itu kan nanti turun keturunan lagi yang lain, nabi dan rasul. Ya kan? Nah, wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniyya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nih konfirmasinya. Nabi Ibrahim mengonfirmasi, mengatakan pada keturunannya, wahai seluruh anakku, cucuku, keturunanku, gitu kan. Nah, Allah sudah memilihkan untuk kalian, menetapkan untuk kalian, kan, din. Ya, din itu, din kita sebut dengan agama, gitu ya. Atau sebetulnya lebih kepada frame dalam berkehidupan, ya, lebih kepada ruang ketaatan, ruang kepatuhan. Jadi patuh tunduknya disebut dengan Muslim, ya kan? Namanya Islam, pegangannya itu Islam. Orangnya disebut Muslim, ruangnya disebut ad-din. Jadi ruang ketaatannya disebut ad-din, ya, disebut dengan Islam. Makanya nanti dikonfirmasi di Quran surah ke-13. Ini agak dalam teman-teman ya, walaupun kita melompat tapi untuk mendalami ini. Quran surah ke-3 Ali Imran. Quran surah ke-3 ayat 19. Dikonfirmasi di Quran surah ke-3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Islam. Nah ini jadi indahnya di Al-Quran itu semua ayat mengonfirmasi. Jadi nggak ada yang berdiri sendiri gitu, ya. Jadi semua ayat satu dengan yang lainnya mengonfirmasi dan nanti dikonfirmasi lagi penjelasannya oleh hadis dan dibuktikan dalam perjalanan sejarah dan nggak ada yang meleset sampai dengan sekarang. Ini menunjukkan kebenarannya, ya. Jadi ketika dikonfirmasi Muslim, ya, kemudian disebutkan, ya, innallaha astafa lakumud dina, Allah telah memilih, menetapkan bagi kalian satu ruang dalam mendekat kepadanya, ruang kepatuhan. Apa nama ruang kepatuhan itu? Disebutkan nanti dikonfirmasi di Quran surah 3 Ali Imran ayat 19. Innad dina, din yang dimaksudkan itu di ayat 132-nya, ya kan? Innallaha astafa lakumud dina, din di ayat 19 di Quran surah 3 dikonfirmasi innad dina, yang dimaksud din itu, ya, yang dimaksud termasuk Nabi Ibrahim menyebutkannya itu indallahi, di sisi Allah, al-Islam. Ya, jadi kenapa disebut Islam? Untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang sudah masuk Islam itu mesti patuh, mesti tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mesti taat. Diminta apapun dia sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, jadi ini konfirmasi awalnya. Ini diwariskan kemudian, ya, ini semua setelah mereka berikrar wa nahnu lahu muslimun. Ya, kita semuanya masih tunduk patuh, ya. Lalu diwariskan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan generasi ketiga dari Nabi Ibrahim, ya kan? Kemudian setelah itu Nabi Ishak, ya, dari jalur yang Sayyidah Sarah. Setelah itu kan Nabi Yakub. Nah, itu Nabi Yakub pun diviralkan oleh Al-Quran, mewasiatkan itu kepada seluruh keturunannya dan mengonfirmasi sebelum meninggal. Am kuntum syuhada'a di ayat 133. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. Ke atas lagi nih, Ibrahim. Jadi ini indah sekali, setiap generasi ini mengonfirmasi ke atasnya. Inilah yang disebut dengan sanad, teman-teman. Dan sanad ini tradisi ilmiah yang hanya ditemukan dalam Islam. Kita bukan hanya di keilmuan. Ya, jadi bukan hanya guru, ada guru lagi, ada guru lagi. Itu nyaris setiap disiplin ilmu dalam Islam itu punya sanadnya. Termasuk akidah. Ini akidah kita pun punya sanad. Kalau ditanya ini ke sini apa, sampai dalilnya, sampai penjelasannya, sampai bukti otentiknya. Dan itu hanya ditemukan, alhamdulillah, di Islam. Kalau nggak percaya, silahkan komparasikan, silahkan cari. Anda bisa temukan dengan sangat mudahnya. Ini dari siapa? Ke sini. Si fulan dari siapa? Sini. Si fulan dari siapa? Ke sini. Dan nanti dibuktikan dalam sejarah. Benar nggak si fulan hidup tahun sekian? Ada nggak sosoknya? Ada nggak wujudnya? Sampai karakternya. Kalau di ilmu hadis itu nanti ada jarah wa ta'dil, mizanul i'tidal, takrib wa tahdhib. Ya. Itu bisa dilihat. Ini karakternya bagaimana si fulan ini. Apakah benar orang yang taat dan sebagainya. Sampai sebegitunya gitu. Ya itu kan nggak mungkin bisa wujud dengan sendirinya kalau nggak ada yang menetapkan itu semua, dan nggak mungkin bisa terjadi seperti itu kalau tidak mengandung unsur kebenaran dengan presisi tinggi. Ya, ini yang sangat luar biasanya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka, mengonfirmasi keturunan Nabi Yakub ke bapaknya, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Tuh, jalur Ismail disebutkan.
Jadi ini sebetulnya dari keturunan Nabi Yakub pun sudah mengetahui jalur persaudaraan ini, persaudaraan kenabian, ke Nabi Ishak, ke Nabi Ismail. Disebutkan wa Ismail wa Ishaqa ilahu wahida. Ya wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. La tus'aluna amma kanu ya'malun, ayat 134-nya. Inilah kisah orang-orang terdahulu. Jadi mereka pun mengonfirmasi jalur Nabi Ishak itu muslim, jalur Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW muslim. Jadi ketika Nabi Muhammad membawa syariat Islam bukan hal yang baru, ini gambaran dari ketaatan, kepatuhan. Hanya yang barunya adalah penyempurnaan semua risalahnya karena akan digunakan oleh seluruh manusia tanpa kecuali. Karena sebelumnya setiap nabi hanya membawa risalah yang terbatas bagi umat-umat di distrik tertentu saja dalam berkehidupan. Nah ini ketika disebutkan Islam, kemudian ruangnya disebut dengan ad-din, namanya disebut dengan Islam, orangnya disebut Muslim, dan komitmennya disebut syahadat. Syahadat ini komitmen kepatuhan, ketundukan, ketaatan. Nah syahadat ketika diungkapkan ini langsung menjadi pokok yang menunjukkan satu komitmen untuk meyakini bahwa yang dipatuhi itu hanya Allah saja, yang ditaati hanya ketentuan Allah saja. Maka diucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan caranya bagi kita mengikuti petunjuk Rasul. Bagi kita Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu ada keyakinan yang kuat untuk berkomitmen, keyakinan kuat yang berkomitmen untuk menuhankan Allah, patuh kepadanya, patuh kepada ketentuan Rasulnya, itu yang disebut dengan iman namanya. Keyakinan kuat tanpa ragu untuk berkomitmen. Itu yang disebut dengan iman. Kesini aja tariknya, iman. Nah, jelas teman-teman sekalian? Sampai di sini jelas ya? Nah, karena itu, kalau sudah tahu ini, balik ke sini. Ke ayat 55, di An-Nisa 55. Yang nanti ditutup dengan kalimat jahannam sa'ira. Ya. Faminhum man amana. Nah, ini dia. Di antara orang-orang yang menyikapi risalah para rasul, para nabi itu, ini kan kisahnya Nabi Ibrahim. Dan yang An-Nisa dari ayat 53, 54 ke 55 itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Nah, cuma nanti maknanya diwariskan sebagai fitrah bagi semua risalah yang dibawa para nabi, umatnya akan begini. Ya, faminhum man amana, maka di antara mereka itu ada yang beriman, ini komitmen dengan syahadat. Termasuk umat Nabi Muhammad pun sampai sekarang nanti ada yang bersyahadat. Nanti yang bersyahadat itu disebutnya apa? Muslim. Ya. Nanti pengikut nabinya macam-macam. Di Quran kan pengikut Nabi Musa disebut kaum Musa, ya kan? Umatnya Isa. Tapi semuanya apa? Muslim, sifatnya patuh tunduk kepada Allah. Ya. Kita disebut apa? Muslim. Umatnya siapa? Umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang telah mengkonfirmasi ini, maka dia beriman. Jelas ya? Lawan dari iman apa? Masih ingat gak? Kufur kan? Lawan dari iman itu kufur. Orangnya disebut apa? Kafir. Masih ingat? Jamaahnya disebut apa? Kafirun atau kafirin. Ya. Kafirun, kalau dipanggil awal, ya kuliah ayuhal kafirun. Ya, tapi kalau ada sikap-sikap yang menjerumuskan sehingga kemudian membawa kepada aspek-aspek yang rendah dijarkan, ya menjadi kafirin, fangsurna 'alal qaumil kafirin. Makanya kalau dimasuki huruf jar atau nasab, ya, ini menjadi in ujungnya. Ini di gramatikal bahasa Arab. Pelan-pelan. Iman lawannya kufur. Jelas? Orang beriman, ya, yang mengonfirmasi keislamannya disebut mukmin. Orang yang kufur disebut kafir. Dan saya sampaikan di pertemuan lalu, ya, ada yang real kafir, artinya betul-betul memilih tidak beriman sampai akhir hidupnya. Ada yang kemudian, ya, di sini aspeknya fasik, bermaksiat. Sehingga nanti maksiatnya macam-macam bentuknya. Ada maksiat yang wujud maksiatnya itu, ya, itu serupa perbuatannya dengan orang-orang yang real kafir, real tidak beriman. Artinya, ya, dia perbedaannya mengaku muslim,
lisannya mengaku muslim, saya juga muslim kok, saya juga beriman kok, tapi dia nggak sholat seperti orang yang kufur yang tidak sholat, dia nggak mau zakat seperti orang yang kufur yang tidak zakat, yang memang nggak ada iman pada dirinya. Nah ini nanti macam-macam, ada yang munafik, kena penyakit nifak, kan? Ada yang memang sadda anhu, nah ini dia, yang bahkan ya sifatnya ini teman-teman sekalian langsung menghadirkan pertentangan. Jadi baik yang ini real ya, baik yang real ataupun yang terkontaminasi ini dengan maksiat tertentu, tapi dia melahirkan pertentangan langsung. Ya, sadda'anhu sifatnya. Dia melahirkan pertentangan langsung, nantang dan sebagainya. Jadi ini jenisnya pada jenis yang kedua nih. Golongannya kafirin, disebut nanti kafirin teman-teman sekalian. Lawan dari yang ini. Ini yang satu iman dengan syahadatnya, mengonfirmasi dia mau patuh dan taat. Yang ini lawan dari iman. Lawan dari iman itu kufur. Orangnya kafir, jamaknya kafirin atau kafirun. Jenis kafirun itu macam-macam, ada yang banyak. Ya, ada yang realnya yang sudah saya sebutkan, ada yang jenisnya mengaku muslim tapi bermaksiat. Maksiatnya macam-macam nanti, yang mendekatkan pada perbuatan-perbuatan buruk yang nanti akan menyatukan orang-orang ini dengan yang real ingkar juga, real kafir juga, seperti munafik dengan kafir di An-Nisa ayat 140 ya, yang Allah ketika mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, di ujung ayatnya Allah akan menggabungkan, menghimpun orang munafik dan orang-orang yang ingkar itu dengan di dasar neraka jahanam seluruhnya. Nah, ada orang-orang yang masuk kategori kafirin itu sifatnya itu melebihi yang ini, langsung menentang. Yang di ayat 55 surah An-Nisa tadi itu kalimatnya minhum man sadda anhu, berpaling, kan? Tapi juga sambil mencela, memprovokasi yang lain dan melakukan pertentangan. Nah, ini lawan langsung kafirin ini dari iman dan punya unsur pertentangan. Ya, bukan sekedar dia tidak beriman atau mengakui tidak beriman, atau bahkan di antara mereka ada yang mengatakan saya beriman tapi untuk manipulasi aja, tapi perilakunya sangat menentang Allah dan Rasulnya, bahkan berani-berani gitu mempublikasikan. Ya, kalau di era sekarang mungkin ya karena eranya digital, bikin status kan, bikin gambar atau bikin macam-macam yang secara langsung atau mungkin video melakukan pertentangan kepada Allah dan Rasulnya. Pertentangan pada Allah dan Rasul itu bisa langsung menentang Allah atau menantang Rasul, ya, atau langsung ke ayat-ayatnya langsung. Ya, misalnya ya langsung saja mengonfirmasi bahwa menentang ini, menentang itu. Ya, menentang ayat kan sama dengan menentang orang yang menyampaikannya, yaitu Rasulullah SAW. Menentang ayat atau menentang ayat sama dengan menentang Allah yang berfirman tentang ayatnya. Ya kan? Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Karena itu, detil dari keterangan yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau konfirmasi, buka Quran surah 48 Al-Fatah. Di ayat ke-13. Sudah? Quran surah ke-48 ayat 13. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Nah, itu ada diksi kafirin di situ kita temukan. Ada ya konfirmasinya? Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, siapapun yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tadi kan sudah nih. Nih, iman kepada Allah dan Rasul. Konfirmasinya lewat syahadat. Perilaku, komitmen pembuktiannya lewat kepatuhan, ketaatan. Makanya disebut dengan muslim. Nah, orang-orang yang mengonfirmasi keislamannya, dia beriman dulu tuh. Maka disebut dengan mukmin. Maka di Quran surah Al-Fatah tadi ayat ke-13 dikonfirmasi lawan dari ini, tapi bahasanya halus sekali dengan menggunakan tidak. Ya, tidak itu kan kalau kita kemudian pertemukan ya dengan kata yang lainnya, ya itu menunjukkan kepada lawan langsung. Ya, misalnya ada kata di sini baik nih. Baik kan? Terus kita ingin katakan si fulan baik, kan? Untuk menunjuk lawan kan ada dua caranya, ya.
langsung mencari diksi yang paradoks dengan ini secara langsung, ya kan? Kita ingin tunjukkan baik, lawannya buruk. Ya. Dia orang yang baik, dia orang yang buruk. Tapi bisa kita menempuh metode yang kedua, gunakan kata tidak, gunakan pada tidak, ya, pada kata yang ingin kita tampilkan untuk membentuk lawan. Dia orang yang baik, dia orang yang tidak baik. Itu kan halus tapi dalam kan maknanya. Ya, dia ganteng, dia kurang ganteng. Ya kan? Dia jujur, dia orang yang tidak jujur itu kan dusta, ya kan? Nah, jadi di Quran itu, masya Allah gitu ya. Jadi untuk memberikan sebuah kesan yang buruk pun masih diungkapkan dengan kata-kata yang sopan. Ya, yang sopan. Ya, dengan kesopanan itu menyentuh jiwa. Sampai kapan sih kamu menjadi tidak baik gitu? Ya, jadi keterimanya pun pertama kali kan keterimanya tuh lapang gitu untuk menerima itu, lalu difikirkan. Ya, sampai kapan saya jadi begini? Kenapa harus begitu gitu? Nah, itu indahnya. Makanya kalau orang jadi ahli Quran, ya dekat dengan Quran, itu ulama sepakat. Hal pertama yang muncul pada dirinya itu kelembutan. Lembut gitu, cara berpikirnya lembut. Bertuturnya, sikapnya, itu ahli Quran yang betul itu. Itu seperti itu. Nanti beda-beda. Kalau dia ngaji ke hadis, banyak hadis, di kekuatan hujjah. Ya, kalau di Quran, itu kelembutan yang muncul. Nanti kalau di fikih, apakah usul fikih, atau misalnya qawaid fikih, nah itu kekuatan nalar. Ya, kekuatan nalar, jadi logikanya matang dan seterusnya. Karena di fikih itu turunannya nanti ada logika, di qawaid fikih dan seterusnya. Nah, jadi kalau dia menguasai Quran, hadis, fikih sudah lembut, hujahnya kuat dan nalarnya matang. Nah, itulah makanya kalau anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ya saya sih sarankan ya, mendingan masuk pesantren. Masuk pesantren. Karena semua ilmu dalam Islam itu disiplin ilmunya punya karakter sendiri. Makanya kalau belajarnya benar di pesantren, tuh lulusnya itu bagus. Setelah itu tinggal dimatangkan, cari guru yang betul. Ya, nanti kita akan lihat lah. Ulama-ulama kita itu kan kalau dari dulu ya, kalau kita lihat level kualitas ulama-ulama yang dulu itu, mereka kan ahli itu. Ahli dalam argumentasi, ahli dalam diskusi, nalarnya sangat kuat, mudah menguasai satu ilmu dan sebagainya. Kenapa? Karena itu kita punya tradisi ilmiah. Semua ilmu yang dipelajari di Islam itu punya karakternya sendiri. Ini beda orang kalau belajar Quran dengan yang baru belajar hadis ya, dengan belajar fikih itu akan ditemukan beda-beda karakternya. Itu keunikan dalam Islam. Ya, itu keunikannya. Balik ke sini. Nah, ini wa man lam yu'min billahi wa rasulih. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ini? Tidak beriman itu kan kontra dari iman ini. Ya. Maka apa yang Allah sampaikan ini yang menariknya nih. Ya, maka fa inna a'tadna lil kafirina, kami siapkan bagi orang-orang yang ingkar, disebutkan yang tidak beriman ini, yang kontra dari sini disebutkan ini diksinya kafirin. Lalu diancamnya dengan apa? Dengan sa'irat. Ketika diancam dengan sa'ir, berarti kafirinnya bukan model biasa ini. Karena di ayat lain pun ditemukan orang tidak beriman dengan Allah dan Rasul, tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Ya, tapi di sini di ayat ini spesifik. Ketika disebutkan tidak beriman pada Allah dan Rasul, lalu disebutkan di akhirnya kafirin, lalu diancam dengan sa'ira. Maka ancaman ini, teman-teman sekalian, ini menunjukkan langsung konfirmasi bukan tidak beriman biasa. Bukan tidak yakin biasa, tapi ada unsur pertentangan di dalamnya. Ya kan? Ada unsur penyoalan yang sangat dalam. Ada harapan-harapan untuk menghancurkan, ada harapan-harapan untuk misalnya ya menegasikan sifat-sifat baik dan seterusnya, menentang secara langsung. Ya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Nanti ada ayat-ayat lain yang sangat banyak sekali. Ya, contoh di Al-Mulk yang kita hafalkan itu, ya surah 67 ya. Ya kalau teman-teman baca kan Bapak Ibu sekalian, nanti ketika mereka masuk neraka itu, neraka sa'ir kan dikonfirmasi oleh malaikat. Ya, kalau kita turunkan dari ayat 8, 9, 10, 11 tuh kan ada dialog di situ. Alam ya'tikum nadhir? Apa enggak datang waktu kamu berkehidupan di dunia itu, apa enggak ada yang ingatkan supaya kamu enggak masuk neraka sa'ir ini? Itu dikonfirmasi. Ya, itu malaikat mengonfirmasi dulu, itu mengecam, kamu kenapa begini? Sampai masuk ke sini, sampai durhaka begini. Apa enggak ada yang ingatkan? Alam ya'tikum nadhir? Ya kan saya pernah bahas di pertemuan lalu, fungsi Rasul itu kan dua, basyara wa nadhira kan. Quran surah kedua, kita pakai Quran aja lah ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 119.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ya, wala tus'alu an ashabil jahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami dengan segala keagunganku, kata Allah, kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan kebenaran mutlak. Hak itu kebenaran mutlak yang nggak bisa dibantah itu. Ya, makanya kalau mau di-reset, mau dicari celah-celahnya, nggak akan ketemu keburukannya. Semuanya sempurna baik. Basyira, ada yang sifatnya motivasi pada kebaikan. Makanya turun ayat surga, amalannya ini, motivasi kalau begini jadi begini, itu kan hayya 'alas shalah, kenapa? Hayya 'alal falah. Ya, kemudian hasilnya akan baik begini. Tapi saat yang bersamaan nadhira, mengingatkan jangan bersikap begini. Ya, ini haram. Haram tuh muncul supaya menjaga kehormatanmu. Kalau kamu kerjakan, kehormatanmu runtuh di hadapan Allah, di dunianya nestapa, di akhiratnya sengsara. Ya, makanya ketika ada orang-orang diingatkan ya untuk menghindari keburukan itu karena sayang. Kalau nggak sayang nggak akan dilakukan. Makanya sifat Nabi itu ketika diutus rahmatan lil alamin. Ya, membawa kasih sayang untuk semuanya. Karena sayang tuh diingatkan jangan mencuri, jangan korupsi, jangan bikin hoax, jangan menipu, jangan merampok, jangan berzina, supaya kehormatan kamu nggak runtuh. Nah, ada orang yang tetap memilih untuk ingkar, bahkan melakukan pengingkaran kepada Nabi. Nggak tanggung-tanggung di soal Nabinya, dijelek-jelekin, dibikin stereotip. Ya, lebih kencang daripada tip stereo. Itu semua dikumpulkan keburukan itu. Sehingga ketika masuk neraka sa'ir, malaikat mengonfirmasi itu sambil mengecam. Alam ya'tikum nadhir? Apa jawaban mereka? Iya, ada. Fakadzabna. Tapi kami mendustakannya tuh. Fakadzabna. Ya, sambil diolok-olok, wa qulna ma nazzalallahu. Ya. Jadi ada konfirmasi dari mereka itu satu, fakadzabna. Fakadzabna. Nah. Maka kami mendustakannya. Jadi ada kadzaba, ada kadzaba, itu berbeda. Ya, kalau kadzaba sekali dusta, kadzaba itu kebiasaan dusta. Jadi memang dusta yang direncanakan, dusta yang terstruktur. Ya, dan sifatnya masif karena ngajak orang gitu. Campaign ya untuk mendustakan Nabi, mendustakan Rasul, dan dengan cara-cara yang buruk gitu. Cara-cara yang buruk. Seperti kelihatan halus padahal menusuk. Ada yang seperti itu. Ya, bikin kalimat-kalimat yang seperti menarik dengan logika yang bagus, tapi isinya sebetulnya ada hujatan. Ada pengingkaran yang dalam, bahkan tidak sedikit pengalihan dari keyakinan supaya bergeser dari keyakinan. Itu pertentangannya di sini. Fakadzabna. Dan mereka berkata, Allah nggak mungkin nurunkan yang seperti ini sama kamu, gitu. Nggak ada Tuhan nurunkan kayak beginian. Nah, itu ngolok-ngoloknya ada seperti itu. Jadi ada yang menyoal Quran, ada yang menentang langsung Quran, menentang langsung risalah hadis dan sebagainya, risalah wahyu. Mereka mengatakan ini. Sampai mereka mengatakan, sadar ketika masuk ke situ, mereka sadar, fa'tarafu bidzambihim. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya, mereka nyadar tuh pada akhirnya, kami ngaku salah. Oh, udah nggak ada kesempatan. Nih rasain nih, itu kan sa'ir. Untuk penentang itu semua. Ada konfirmasi yang pertama. Jadi kita pakai ayat ya. Saya kan nggak nyampaikan kecuali kalau Allah, kalau Rasul, bagaimana ulama dan sebagainya. Allah menyampaikan apa, Rasul menyampaikan apa, ulama nerangkannya seperti apa gitu. Nah, ini konfirmasinya. Jadi ini bagian pertama. Ini kita alhamdulillah diingatkan dari sekarang ya, supaya nggak main-main. Dan kalau disebutkan seperti ini akan terjadi. Akan terjadi. Dan ketika Allah nyampaikan lil kafirin, kan nggak disebutkan siapanya. Kalau nggak disebutkan siapa, maka berpeluang di setiap generasi itu akan ada ditemukan orang-orang yang mencoba menentang Allah dan Rasulnya. Pertentangan kepada Allah itu bisa langsung menyoal Allahnya atau langsung menyoal firmannya di Al-Quran. Ya, kepada Rasul bisa langsung menjelek-jelekan Rasulnya atau juga menjelekkan risalahnya. Ya, sekarang Anda temukan, silahkan aja. Bahkan ada yang di dunianya dibakar duluan. Ada itu. Ya, coba lihat kasus yang kemarin terjadi kan. Orang-orang yang ada orang yang hidupnya memang dibaktikan untuk menghina Nabi, jelek-jelekin Nabi, menghina, sampai kemudian dia sendiri merasa terancam. Itu heran tuh. Dirinya melakukan perbuatan, terancam dengan perbuatan tuh, dan dia gelisah. Itu kan menunjukkan salah. Jadi kalau orang secara psikologi itu, kalau orang terlampau gelisah karena perbuatannya dan takut mendalam, berarti perbuatannya salah. Yang paling bahaya itu kalau nggak menyadari bahwa itu salah, itu yang paling bahaya gitu. Ya, sampai dia memutuskan kemudian menyewa pengawal, ya, meng-hire pengawal yang sangat luar biasa, punya keahlian tinggi, mendesain mobilnya itu anti ini, anti itu dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Dibakar tuh dalam mobilnya sampai habis.
Ya, sama pengawalnya sekalian. Coba cek tuh yang ada penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, yang kemudian kecelakaan, terbakar kan di dalam itu sampai hangus semuanya. Nah itu pendahuluan tuh. Sifat sa'ir begitu nanti kita bahas tuh. Ketika masuk ancaman saya terangkan bagaimana keadaan neraka sa'ir itu. Secara bahasa Arab itu sa'ara itu membakar habis, hangus, menghanguskan. Secara bahasa itu. Jadi kalau Anda lihat dalam bahasa Arab ada sa'ara, ya ada sya'ara. Sya'ara itu kulit, syu'ur, perasaan sampai kerasa. Kulit sampai kerasa itu pakai sin besar, sya'ara. Kalau sa'ara, sin kecil itu membakar sampai ke kulit-kulitnya sampai terasakan dalamnya. Itu sa'ara. Ya, makanya ada orang-orang yang kalau saking sudah keterlaluannya dikasih contoh oleh Allah. Dunianya begini, di akhiratnya lebih-lebih lagi. Fasuh qali ashabis sa'ir. Dikonfirmasi di surat Al-Mulk, orang-orang yang begini nih udah mendustakan, mengolok, menyoal, mencela, menghina dan sebagainya, dihinakan oleh Allah, dihinakan langsung. Fa'tarafu bidzambi, mereka ngaku mereka berdosa, tapi udah ya sudah terlambat, nggak ada lagi ya kesempatan untuk bisa kembali ke dunia, karena di akhirat tuh bukan persoalan untuk bisa kembali menyesali memperbaiki, bukan, itu sudah pertanggungjawaban ya. Jadi mumpung masih di dunia, cepat-cepatlah perbaiki ya. Terus tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya untuk menyoal Allah ya. Lihat sekarang, adakah kemudian yang menyoal Allah? Adakah yang menyoal firman Allah, menyoal Quran misalnya, mempersoalkan atau minta menghapus, minta macam-macam dan sebagainya? Ini ancamannya ini. Neraka sa'ir. Jadi saya tuh kadang begini ya, kalau menemukan satu fenomena tuh, kita tuh langsung gitu ya, kita kembali bertakbir kepada Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah, berlindung kepada Allah dan turut mendoakan gitu, supaya orang-orang yang boleh jadi lekat dengan ini mendapat hidayah, dapat kebaikan, supaya bertobat, supaya nggak masuk dalam ancaman. Itu sifat Islam tuh begitu. Ya, bukan kemudian kita terus menyudutkan, terus begitu. Tidak boleh jadi ada ketidaktahuan, diberitahu supaya sadar. Tapi kalau diberitahu masih menolak, mempertahankan sampai dengan meninggal dunia, ya itu sudah pilihan dia. Kan saya sudah sering katakan, cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Tapi kalau memilih bodoh, jangan nekat. Gitu. Bikin status ya. Cerdas itu apa? Pilihan. Ya, cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Tapi kalau memilih bodoh, jangan nekat. Nanti muaranya itu begitu terancam dengan tinggi. Ya, orang yang nekat dalam kebodohan biasanya terjerumus dia dalam kenestapaan. Wah, quote yang kedua untuk pagi hari ini. Jelas ya? Nah, ini konfirmasinya nih. Ini konfirmasinya satu. Ya. Dua, ini kan nomor satu. Dua, yang kedua, neraka as-sa'ir itu disiapkan oleh Allah langsung ya sebagai ancaman bagi manusia yang selalu mengikuti provokasi setan. Ya. Manusia yang ikut provokasi setan. Ittiba'u syayatin. Ya, bentuknya was-was kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan wujudnya provokasi itu. Ya, bisikan-bisikan, was-was, ya. Yuki ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, itu provokasi sifatnya. Sudah? Baik, konfirmasi dengan Quran surah Luqman, surah 31. Ayat 21. Sudah? Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Kenapa sih ada orang-orang yang masih nekat ngikutin setan, padahal setan itu yad'uhum, ya, ngajak mereka itu ila 'adzabis sa'ir. Oh, hati-hati. Setan itu cuma ngajak manusia itu, ya, orang-orang yang ikutnya kemana? Adzabis sa'ir. Ya, kepada ancaman neraka atau hukuman-hukuman yang ada di as-sa'ir. Itu neraka jahanam yang membakar. Hati-hati. Ya, hati-hati nih. Ini sifat pertama. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apakah mau diikutin juga setan padahal dia itu ngajak kamu kepada siksa neraka as-sa'ir? Jadi kalau ada orang
terkonfirmasi mengikuti setan, diikutin dah. Ya, diminta untuk mabuk diikutin mabuk, diminta zina diikutin zina, diminta untuk ya musyrik diikutin musyrik, itu neraka sa'ir. Ya, neraka sa'ir. Konfirmasi lagi di Quran surah Fatir, surah 35 ayat 6. Nanti kita detailkan. Innama yad'u hizbuhu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ngajak golongannya. Nah, disebut golongan tuh hizb. Hizb itu udah golongan setia. Hizb itu sudah golongan setia. Setan itu ngajak kelompoknya pakai innama ya, adatul hasri itu. Kalau adatul hasri untuk membatasi. Seperti gini ayat zakat ya, analoginya ayat zakat Quran surah 9 ayat ke-60 didistribusikan hanya kepada 8 golongan. Kenapa hanya 8 golongan? Gak boleh keluar dari situ karena dibatasi dengan adatul hasri. Ya, huruf innama. Quran surah 9 At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya ayat. Sungguh zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Nah ini ashabus sa'ir ini, penghuni neraka as-sa'ir, itu dibuka kemudian di surah Fatir ayat 6 dengan kata innama. Ya innama yad'u hizbuhu, setan itu cuma ngajak ya pengikutnya, golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka itu yang ikut setan itu bisa menjadi sahabatnya sa'ir. Itu redaksi Quran itu menggunakan ashab. Ashab jama' itu, bentuk jama' menunjukkan kata sahabat. Apa sifat sahabat? Sahabat itu selalu dekat, nempel, nggak terpisah. Itu salah satunya. Makanya nanti ada orang-orang disebut dalam Al-Quran dengan ashabun nar. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu temannya neraka. Jadi nggak akan keluar. Kalau udah teman nggak akan keluar. Nggak terpisahkan itu. Nah ada yang spesifik disebutkan ashabus sa'ir. Temannya neraka sa'ir. Nggak bisa keluar dari situ. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang saat di dunianya itu mengonfirmasi kedekatannya dengan setan. Saking dekatnya semua diikuti petunjuk setan. Ya, baik. Pelan-pelan. Nanti kita rinci. Al-Hajj ayat 4. Al-Hajj ayat 4. Surah 22 ayat 4. Fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Dikonfirmasi lagi. Ya. Awas jangan ikutin setan. Karena setan itu, awas hati-hati. Semua provokasinya, kalau diikutin bisa mengantarkan kepada siksa atau hukuman yang ada di neraka as-sa'ir. Sekarang pertanyaannya, provokasi setan itu wujudnya seperti apa gitu? Ciri spesifiknya bagaimana itu teman-teman sekalian? Ciri spesifiknya. Saya ulang, ciri spesifiknya bagaimana? Karena kalau kita bicara realnya, orang-orang bermaksiat itu kan ikut setan. Ya kan karena setan bisikin, ya diikutin gitu kan. Kadangkala ada karena nafsunya. Ya, yang bahaya itu nafsu ketemu bisikan setan, itu yang paling bahaya. Ya, itu yang paling bahaya. Kita ambil contoh nih, ya. Provokasi setan pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Ini dulu. Kalau kisah Nabi Adam kan yang ayat 36 Al-Baqarah itu masih umum. Fa'azallahum masyaitanu, ya. Udah? Baik. Yuk kita ambil dulu Quran surah kedua ayat 168 sampai 169. Ini yang pertama kali. Nanti ada di Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ada gitu kan. Dan turunan lainnya. Di Al-A'raf juga ada. Kita ambil yang ini dulu. Ya ayyuhan nasu ayat 168 dulu. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai semua manusia tanpa kecuali. Awas nih, semua manusia berlaku umum universal. Silahkan beraktivitas, berpetualang di bumi, di tempat yang bisa engkau pijak. Untuk mencari sumber kehidupan, minimal untuk kebutuhan makan kamu. Tapi cari dengan cara yang legal, halal, thayyibah, dapatkan yang terbaik. Yang sekiranya memenuhi kebutuhan, bukan sekedar mewujudkan keinginan.
Tapi hati-hati. Dalam beraktivitas itu jangan diikuti tuh provokasi setan. Wala tattabi' khutuwati syaitan. Jangan diikuti langkah-langkah ya, strategi provokatif yang datang dari setan. Disebutkan khutuwat, jamak dari kata khutwah. Ya, khutuwat jamak dari kata khutwah. Ya, saya kan pernah sampaikan juga tuh ada khutbah, ada khutwah. Ya kan? Dua-duanya sama, rencana strategis yang terukur. Jadi kalau khutbah itu, ya kalau kita bikin tulisan yang terukur, kerangkanya A sampai Z-nya itu, ya dibikin sampai dengan selesai, itu khutbah namanya. Khutbatul bahth, ya kerangka penulisan, skripsi, tesis, disertasi, awal sampai akhir dibikin kerangkanya, lalu diwujudkan dalam bentuk tulisan, bahthnya. Nah kalau itu dieksekusi dalam bentuk tindakan, disebut khutbah. Setan itu dijamakkan oleh Allah strategi provokatifnya menggunakan khutuwat. Jadi dia udah punya rencana plan A-nya sampai Z-nya itu. Ya, sifatnya provokatif dan kata Allah jangan diikutin, wala tattabi'u. Dan itu ketika ada larangannya menggunakan tasydid untuk penguatan. La tattabi'u. Ya. Ittaba'a yattabi'u, la tattabi'u. Dia jangan sekali-kali dikekankan betul, jangan diikutin. Ya. Khutuwati syaitan, segala jenis strategi, langkah-langkah provokatif yang dibangun oleh setan. Innahu, deklarasikan dirimu. Allah sudah mendeklarasikan. Kita komitmen, innahu lakum aduwwum mubin. Ya kan? Nah, sungguh, dia itu musuh yang nyata bagi kamu. Saking nyatanya, dia sudah menyampaikan kepada Allah, mendeklar sendiri, saya akan bermusuhan dengan Adam dan anak keturunannya. Saking pengennya bermusuhan, sampai dia katakan, berikan kesempatan ya Allah. Tangguh waktu kepada aku untuk menggoda anak cucu Adam untuk membuktikan kesombongannya. Ya kan? Lalu ayat 169-nya dikonfirmasi bagaimana di antara jalan provokatif itu. Ini saking sayangnya Allah dibocorkan ke kita atau dikasih tahu. Karena Allah sudah mengambil perjanjian dengan setan lebih dahulu. Ya, kamu begitu, aku nggak akan biarkan seperti itu. Aku berikan jalan juga untuk hamba-hambaku, anak cucu Adam, untuk menghindari godaan-godaanmu. Cuma nanti ikhtiar kita untuk mengambil petunjuk itu karena keadilan Allah harus berlaku. Ya innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. 3 tuh. Awas, diperkenalkan pertama kali 3. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Dan nanti bersikap atau berkata yang tidak pantas, berlaku yang tidak pantas terhadap Allah. Nah, balik lagi mengonfirmasi yang pertama. Yang tidak pantas terhadap Allah. Ini dia nih provokasi setan. Hati-hati pada yang 3 ini. Ini jenisnya nih, 3 ini. Innama yamurukum bis-su. Pertama su. Dia akan memerintahkan engkau pada segala perbuatan yang buruk. Ya. Su itu lawan langsung dari kata khair. Khair. Ini detil ya, maaf sekali saya detilkan ya supaya lebih pintar lah kita insya Allah ya seperti guru-guru kami ngajarkan supaya detil ya, supaya detil. Tapi fokus. Ya, makanya kalau ngaji sama saya harus fokus betul. Ya, kalau ingin yang cepat, ya nanti lihat highlightnya aja. Ya, sekilas taklim namanya. Ya, kalau berita kan sekilas info, ini sekilas taklim. Tapi kalau sekarang ini waktunya detil, waktunya untuk detil. Su lawan langsung dari kata khair. Khair itu tempatnya di takwa, di jiwa takwa. Kumpulan khair ada di takwa. Awas, hati-hati. Kumpulan su ini kumpulannya ada di lawan takwa, namanya fujur. Ya, akhirnya kita baliklah ke Quran surah ke-91. Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Awas, hati-hati. Balik dulu ke Al-Baqarah ayat 169. Innama yamurukum bisu. Provokasi setan yang pertama, langkah pertama adalah memprovokasi mengerjakan tindakan su. Su itu lawan langsung dari khair. Khair tempatnya di jiwa takwa. Kalau tempatnya di takwa, ini kan lawannya berarti su adanya di fujur.
Keduanya ada di nafas. Takwa dan fujur ada di nafas. Ya, asalnya fujur ini lawan dari takwa, tapi secara tidak langsung juga fungsinya menjadi katalis supaya takwanya naik, khairnya naik. Ya. Jadi kalau di sini ada dusta, di sini ada jujur di takwa, maka lawan di sini ada dusta. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong, dan seterusnya. Nah, di sini ada sabar, di sini ada marah yang tidak terkontrol misal. Marah diciptakan dan ditempatkan di sifat fujur. Bukan ingin menjadikan manusia itu pemarah, bukan. Tapi supaya menjadi katalis, mempercepat sabar itu muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak akan nampak. Dusta diciptakan untuk memunculkan apa? Jujur. Sebab kalau nggak tahu ada dusta, nggak akan muncul jujurnya. Tapi dusta diciptakan bukan ingin menjadikan manusia berdusta, bukan. Supaya jujurnya itu naik ke permukaan. Ya, jelas sampai di sini? Ya, seperti kotoran diciptakan bukan untuk menjadikan manusia kotor-kotoran, ya, atau mengotori dirinya, supaya bersihnya muncul. Makanya, kapan ibu nyuci, kapan bapak nyuci? Ketika tahu ada kotoran. Kenapa dicuci? Supaya bersih. Kalau nggak ada kotoran, ngapain dicuci? Itulah yang dimaksud dengan kalimat selanjutnya. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan qad aflaha man zakkaha, akan bahagia hidup orang yang menyucikannya. Nyuci itu membersihkan kotoran. Ya, kotoran itu diciptakan supaya muncul bersihnya. Kapan nyuci? Saat ada kotoran. Kalau nggak ada kotoran, ya nggak nyuci. Cara berpikirnya begitu. Tinggi itu Al-Quran itu begitu. Nah, makanya kesini nih teman-teman sekalian. Nah, ini harusnya mensupport ketakwa seperti dulu pernah saya sampaikan. Cuman setan mengaktifkan fujur supaya berdiri sendiri. Ya, supaya nggak mengkatalisasi ini ke jiwa takwa. Udah aja bikin jalur sendiri ke nafas ini. Ini kan tempatnya di nafas nih. Takwa dan fujur tempatnya di nafas. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gini jalurnya. Di nafas, tempatnya nafas tuh kolbu namanya. Seperti pernah saya uraikan dulu. Balik lagi ke ta'lim dulu. Kolbu tempatnya ada di sodrun. Jamaknya sudur. Setan itu dari mulai sodrun, dari gerbang utamanya, bawa baget besarnya. Dari sini dia masuk nih. Tembus ke kolbu, tembus ke nafas, ke fujur ke sini. Ya, makanya di diksi Quran surah ke-114 di An-Nas itu, alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi dia masukin dari sini, dari sudur, tembusin ke kolbu, tembus ke nafas, ke sifat fujur. Dia bikin jalur sendiri supaya fujurnya itu tidak mengkatalisasi takwa, tapi naik sendiri ke nafas ke sini. Ya, berjumpalah ke sini dengan perbuatan buruk. Ke nafas ke sini. Makanya ini dia perintahkan, memerintahkan tuh ammar namanya. Ammara ya'muru, terus memerintahkan disebut ammar. Di sini dikonfirmasi Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum, dia memerintahkan engkau. Karena pakai mudhari terus menerus. Mudhari itu kan terus sifatnya. Makanya karakternya disebut dengan ammar. Ya, ammar. Maka diperintahkan ini. Ya, karena menunjuk karakter, menunjuk sifat, dan masuknya lewat nafas, maka ditambahkan ta ammarah. Kalau ini keluar lewat nafas ke sini, ke nafas, terus sampai jadi sikap. Misalnya, dusta harusnya mensupport kepada sifat jujur, supaya muncul jujurnya, dibocorin nama setan ke sini. Digoda supaya berdusta. Ya, proyeknya ditukarin, keluar kata-kata yang tidak bagus, dibikin fiktif dalam bentuk tulisan, dimanipulasi angkanya, dibisikin dulu tuh. Kalau kamu nggak gitu, nggak akan kaya-kaya kamu. Nah, tambahin nolnya dikit. Paling-paling supervisor ngeceknya begitu, nggak akan teliti mereka. Tambahin tuh di kasbonnya. Ya, tambahin tuh kemudian di tagihannya, di billnya, dan seterusnya. Diikutin nih, keluarlah ke sini. Maka ketika keluar, diperintahkan terus ammar, nggak akan sekali. Karena ammar sifatnya nggak akan sekali terus sampai dia merasa benar. Kan kalau orang didoktrin dengan kebohongan itu, maka kebohongan jadi nyata. Itu teori itu yang diungkapkan para ahli secara psikologis. Itu dari sini ayatnya kita punya. Dari mana urutan ayat ini? Ini bukan ngarang. Saya bukan sedang cocok logi nih, ya, tapi benar-benar ayat. Sekarang kita buka Quran surah 12. Saya sudah sampaikan dari awal tadi, kita sekarang pakai Quran aja. Surah 12 Yusuf ayat 53.
Quran surah 12 Yusuf ayat 53, paling kiri sebelah atas ya, di mushaf standar. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku nggak bisa mengatakan diriku suci sepenuhnya, tidak. Ya, ini kerendahan hati Nabi Yusuf alaihissalam dengan fitrah kemanusiaan. Tapi karena beliau punya fitrah kenabian, dijaga oleh Allah. Beliau itu ingin ngasih kesan tentang manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu nggak bisa mengatakan dirinya suci, kecuali kalau Nabi diberikan sifat maksum, terjaga. Kenapa manusia nggak bisa mengatakan dirinya suci bersih sepenuhnya? Karena ada nafas. Di nafas itu ada fujur. Ya, ada fujur. Fujur ini diprovokasi setan. Setan tuh udah minta sama Allah di Quran surah keempat. Pindah dulu sebentar. Quran surah 4 An-Nisa ayat 118. Dia sudah minta sama Allah. La'anahullah wa qala la'attakhidanna ya min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah dan dia berkata, ya, aku mohon padamu ya Allah, berikan kesempatan padaku untuk menggoda satu bagian dari jiwa manusia, nasiban mafruḍa. Ini yang digoda tuh ini. Satu bagian dari jiwa manusia. Bagian pertama takwa, ini udah ada malaikat, gak bisa goda ke sini. Ya, maka dia menggoda di sifat fujur. Ketika menggoda sifat fujur, sifatnya ammar. Ini ya'murukum bil fahsya. Terus-terusan didoktrin. Terus supaya menganggap bahwa yang salah itu benar. Ammar. Karakternya disebut pakai ta ammarah. Maka disebutkan innan nafsa, balik ke surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, ketemu tusuknya. Nah, ini dia. Ya, innan nafsa, sungguh nafas itu kalau diprovokasi oleh setan la ammaratum bisu, maka terus akan memerintahkan kepada apa? Su, buruk. Maka keluarlah yang jelek ini, dustanya, alih-alih jadi katalis ke takwa, dia berdiri sendiri keluar, ke nafas ke sini. Ya, ketika keluar jadi su. Ya, makanya seringkali disingkat. U-nya itu dilekatkan kepada nafas yang telah diprovokasi setan. Yang tadinya netral, nafas innan nafsa, a. Karena diprovokasi setan keluar U. Makanya untuk membedakan seringkali kemudian disingkat ditambahkan dengan U di ujungnya. Nafas jadi nafsu. Itu asalnya begitu. Itu bahasa kita. Ketemu ya sekarang ya. Temu sekarang. Di innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kalau diikutin provokasi setan itu, maka ketemunya kemana? Ketemunya ke su, tindakan buruk. Jadi kalau tadinya baru berbentuk sifat, ya, gelombangnya diprovokasi setan, begitu keluar jadi sikap. Begitu jadi sikap disebut su ini. Su ini muncul karena mengikuti bisikan-bisikan setan. Jadi terus-menerus kemudian dilakukan, didoktrin sampai jadi seakan-akan benar, diikutin. Nah, kalau sengaja dipertahankan itu, dia tidak tobat dan terbiasa mengikuti itu, ancamannya neraka sa'ir. Ya. Awas, hati-hati, hati-hati. Ayatnya belum selesai tadi. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah itu? Ada dua caranya. Satu, tingkatkan takwa. Makanya sering kita diminta untuk ibadah untuk mendapatkan takwa. Puasa supaya dapat meningkat takwa, la'allakum tattaqun. Umrah, haji, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Salat, ya, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kenapa meningkatkan takwa? Kenapa ibadah? Supaya nekan ini. Makanya setan tuh nggak punya kemampuan untuk menggoda orang yang ibadahnya benar. Setan tuh lemah. Yang bikin kuat itu adalah maksiat itu. Jadi kalau orang benar-benar beriman dan beribadah, setan tuh lemah, nggak punya celah dia. Ya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Ya, kekuatan setan itu baru muncul pada orang-orang yang yakin dengan setan. Ya, jadi menjadikan setan sebagai acuan berkehidupan, diikutin. Nah, ini baru jadi kuat. Kalau nggak diikutin, nggak akan kuat. Kan Quran itu sederhana sekali, memberikan cara kita berpikir. Setan itu lemah, cuman kalau diikutin setan jadi kuat. Makanya jangan diikutin. Kan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan diikutin. Nah, ini cara pertama, tingkatkan takwa. Cara kedua, kalau sudah palang terjadi, kejadian su'nya nih, benar-benar pernah menipu misalnya, nanti Allah kasih kesempatan jalan untuk kembali, tinggalin setannya. Ya, jangan sampai meninggal dalam keadaan ngikut setan, tinggalin setannya. Nanti dikasih tuh ada
sekilat misalnya dalam hati, kadang-kadang malam, kok saya jadi begini, ya, apa saya nggak bisa berubah, tiba-tiba ada musibah, bisa jadi bukan dia, nanti ibu yang ngalamin sakit, masuk rumah sakit, ngasih amanat, kamu jangan sampai ya maksiat sama Allah, ya, kalau sayang sama emak, kalau sayang sama ibu, tolong ya jaga, selamatin ibu, jangan sampai kita pisah. Itu kadang-kadang ada sentuhan begitu. Kadang ada musibah sesuai dengan ajal, sekeluarga meninggal dunia misalnya, tersisa dia aja yang hidup. Dan yang meninggal itu udah baik semua. Ya, dia yang nyeleneh sendiri. Maka kepikir kadang-kadang ada begitu. Makanya jangan nunggu musibah. Ya, jangan nunggu hukuman kalau sudah ada satu kelihatan lewat pandangan. Dan kadang-kadang tuh unik itu kejadiannya. Ya, ada yang orang ditugaskan untuk menyoal seseorang, dan yang disoal itu misalnya ada ustadz, ada ulama. Terus karena harusnya dia ngikutin ceramahnya, itu menarik juga. Itu kan jalan hidayah. Kok bisa gitu saya tuh disuruh nyoal tapi suruh ngikutin ceramahnya? Itu kan bukan hidayah, bukankah itu hidayah namanya? Ya, ya, pas lagi ceramahnya ada hidayat misalnya. itu selalu ada jalan, selalu ada ruang gitu untuk kembali. Nah, kembali kepada jalur yang benar setelah menempuh yang salah, itu taubat namanya. Ya, taba, ya tubuh, taubatan. Kadang jalurnya bisa lewat YouTube. Makanya orang sekarang tasrifnya taba, ya tubuh, YouTuban. Kan ada orang lihat ceramah di YouTube, ya, kemudian taubat, ingin dekat dengan Allah. Alhamdulillah, ini kita ceramah juga, kita belajar. Yang menyimak kan bukan hanya di Indonesia, ada yang dari luar juga. Masya Allah, kita ada yang datang dari Jepang, dari Belanda, dari beberapa negara-negara yang lain juga. Ada saya WA terakhir tuh dari Austria. Alhamdulillah, orang sana langsung ya mau datang, mau syahadat, mau datang dan sebagainya. Alhamdulillah gitu. Makanya kita siapkan sekarang, nanti ada yang English version, ada yang Arabic version, jadi ada versi bahasa Arab, versi bahasa Inggris, supaya nanti bisa lebih mudah dipahami juga. Tapi nanti mungkin pelajarannya ada yang mendetail, ada yang sifatnya lebih terukur, artinya mungkin yang 15 menit, 20 menit, tapi spesifik ke bahasanya langsung gitu. Nanti ada yang seperti itu insya Allah. Kita sedang siapkan pelan-pelan, secara bertahap. Nah teman-teman, itu yang disebut taubat ya. Taubat dari Makanya nanti ketika Allah mengarahkan untuk taubat, itu indah sekali kata-katanya. Di Al-Baqarah 169 itu dibuka dengan innama ya'murukum bisu. Ya kan? Terus tadi yang kita bahas itu yang di surah Fatir ayat 6 juga pakai innama juga, setannya ngajak ke ashabus sa'ir. Ini provokasinya pakai innama. Taubat pun pakai innama juga. Ya, ayatnya di mana? Di ayat 17. Surahnya surah keberapa? Surah keempat. Quran surah 4 ayat 17. An-Nisa. Di An-Nisa. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Di Quran tuh tuntas, gak ada yang gak tuntas, indah sekali. Ya, kan ada orang berkata, "Lu kalau saya pernah ngikutin setan gimana? Cara baliknya, gimana cara ninggalkannya?" Gitu kan? Dijawab langsung oleh Allah sebelum ditanyakan. Ya. Kamu balik, tinggalkan dia. Balik ke jalan yang benar. Taubat. Taubat, ya tubuh. Innamat taubatu 'alallah. Taubat yang benar itu, yang diterima oleh Allah, hanyalah sebagai berikut. Ya, bagi siapa? Orang-orang yang pernah mengerjakan perbuatan pernah ngikutin setan nih. Diikuti. Cirinya begini, cirinya itu terbiasa dengan itu. Itu bedanya dengan maksiat biasa. Ya, sebiasa-biasanya tetap maksiat. Ingat ya, sebiasa-biasanya tetap maksiat. Kalau yang ini diikutin betul. Jadi misalnya kalau di pekerjaan itu pernah misalnya diikutin nih, ada provokasi setan. Bisa provokasi itu lewat diri sendiri, bisa lewat keluarga terdekat, ustaz. Ya, papa tuh gimana sih, kerja udah sekian tahun tapi mobil masih begitu-gitu aja. Yang dia tuh baru sekian bulan mobilnya udah bagus. Nah, hati-hati tuh. Awas Bu ya. Hati-hati Bu. Ya, kadang-kadang lewat anak, mau beliin mainin itu dong. Tuh kan apa saya bilang, papa ini begini. Itu muncul. Lama-lama kan ke bawah, malam-malam setan datang. Setan datang. Makanya kan nanti dalam jumrah itu ada yang lewat anak, lewat istri. Maka lontarannya kan ula, kemudian wusta, kan Aqabah yang pertama saat masuk Muzdalifah itu. Dan
pertama kali. Setelah itu baru berurut ula, wusta, baru aqabah. Nah ini hati-hati tuh. Hati-hati. Nah, kalau sudah ada suasana itu, kemudian terbersit kembali, biasanya kalau setan provokasi, itu spesifik di bidang itu. Jadi biasalah akhirnya misalnya bill-nya digandakan. Ya, sehingga ketika masuk tagihannya nolnya nambah. Atau bikin misalnya proyeknya dimanipulasi supaya ada sesuatu tertentu. Nah, ketika merasakan ada hasil dari situ, terus-terusan diikuti. Nah, itu sifatnya. Ini yang sifatnya mengikuti provokasi setan tuh. Satu bidang terus. Nanti kalau satu bidang ini sudah pakar di bidangnya, pindah lagi. Sudah jadi profesi itu terus di sini. Nanti kreatif nih dibikin cabang baru nih. Cabang maksiat. Tapi dasarnya begitu, diikutin dulu terus. Nah, itulah. Itu calon penghuni ashabus sa'ir tuh. Kalau diikutin betul dan nggak taubat. Nah, kalau kemudian ada getaran dalam jiwa, thumma yatubuna min qarib. Tiba kemudian berbuat salah, astagfirullah, salah. Dia tobat langsung, dia perbaiki, kembalikan kalau ada terkait harta, kembalikan yang haramnya dan sebagainya, lalu berjalan di jalan yang benar, istiqamah sampai dengan meninggal. Itu tobatnya diterima oleh Allah. Faulaika yatubuna ala Allah, kalau dalam bahasa kita, maka mereka itu orang-orang yang akan yatubullahu alaihim, mereka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam diksi Al-Qur'an langsung ayatnya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya, mereka itu orang-orang yang berbuat salah, kemudian seketika, saat dia sadar itu seketika dia bertobat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tolong ya, teman-teman sekalian. Ini macam-macam, bisa bisa fahsya. Kalau fahsya itu maksiat yang bersumber dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, LGBT, ya macam-macam. Kalau ke isu sekarang, ke fahsya itu kayak transgender, macam-macam dan sebagainya, homoseksual, lesbian dan seterusnya, itu adalah bagian-bagian yang harus diobati, dan kita bantu dengan doa, disadarkan juga dengan penjelasan ilmiah, ya, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang memfasilitasi baik dengan pandangan-pandangan ilmiah, teori yang dibuat-buat, ataupun dengan harta benda supaya terjebak dalam bidang-bidang itu sama ashabus sa'ir juga. Ya, jadi kan setan tuh, setan tuh kan cendekiawan yang keblinger. Iya, asalnya kan begitu. Kalau di dalam bahasa Yunani kan disebutnya diabolis. Iblis itu dari kata diabolis. Ya, diabolis itu cendekiawan yang intelektual yang keblinger. Itu diabolis bahasa Yunaninya. Nah, diabolis itu seakar dengan iblis dalam bahasa Arab. Ya, ada namanya Dr. Samsudin Arif tuh. Itu cendekiawan muslim tuh. Indonesia tuh harus bersyukur juga tuh punya beliau. Salah satunya itu punya buku namanya Diabolisme Pemikiran kalau nggak salah itu. Saya baca tuntas, itu bagus itu beliau. Dan dosen pengajar di Malaysia itu, ya, di ISTEC apa IUM ya, itu tuh luar biasa tuh, hafalan Qurannya juga kalau nggak salah sudah 7 riwayat ya, apa lebih dari itu, dan menguasai banyak bahasa juga, dan itu tulisannya bagus-bagus, dan intelektual, literasinya tuh banyak, luar biasa. S3-nya itu juga beliau mendalami orientalisme juga, orientalisme termasuk juga nanti di pembahasan Ibnu Sina, Avicenna itu termasuk pakar di bidangnya. Nah, itu ada bukunya bagus, Diabolisme Pemikiran, kalau saya nggak keliru namanya itu, Diabolisme Pemikiran Dr. Samsudin Arif ya. Coba di googling itu. Banyak kita orang-orang hebat di kita itu. Nah, itu setan tuh sampai begitunya. Ya, jadi dikreasikan nih. Mula-mula misalnya bagi yang biasa-biasa dan sebetulnya dia akses nih dari media sosial, lihat gambar-gambar, ke video-video yang pornografi. Ya, itu dibikin tuh, dibisikin, didoktrin. Ya, sekali ntar kamu bisa tobat dan seterusnya. Dan begitu lihat, pengen lihat lagi. Memang lisannya istighfar, tapi matanya nggak berpaling. Astagfirullah, kok gini amat ya, si amat aja nggak gini. Tapi diliatin terus, gitu ya. Nah, itu nanti terus. Nah, itu fahsya namanya. Itu fahsya. Nah, ada yang porno aksi. Kalau porno aksi pelaku. Ya, pelaku. Dari mulai tampil gayanya habis, muncul tekanan gitu kan, karena nggak ada pekerjaan, macam-macam, tekanan tinggi karena gaya. Kan di fisika begitu, tekanan tinggi itu bisa muncul karena gaya, menyeimbangkan dengan gaya.
Ya, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pressernya, hukum Pascalnya, gitu kan? Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Makanya orang-orang yang selalu ingin tampil populer, tampil viral, gitu kan, di selebritis dan sebagainya, itu tekanannya banyak kalau tidak tahu seninya. Ya, seni mengontrol diri karena banyak tekanan sehingga harus tampil bagus dan sebagainya. Ya, terkena pandemi, job nggak ada dan sebagainya, susah, tekanan banyak. Sementara ya popularitas harus dipertahankan. Akhirnya muncul bisikan-bisikan setan, diikutin. Nah, ada yang diantaranya mungkin dibisikin tuh, udah aja yang paling gampang misalnya. Ya, menjual tubuh sendiri, porno aksi dan sebagainya, terlibatlah di dunia prostitusi dan sebagainya. Diikutin tuh fahsya namanya. Ya, ada yang trennya diikutin, gaul dengan sesama itu aja. Dibisikin lama-lama. Dia tuh sebetulnya bukan ganteng, dia tuh cantik. Sebetulnya dia perempuan yang terjebak dalam fisik laki-laki. Setan itu. Ya, itu terus dimasukin tuh. Akhirnya muncullah homoseksual. Ya, muncul lesbian, muncul macam-macam. Hati-hati tuh. Saya juga sarankan ya, karena ini itu sekarang difasilitasi. Jadi setan tuh itu bikin terukur sempurna. Pelakunya dibisikin, yang lain jadikan fasilitator. Ya, makanya gerakan homoseksual juga yang paling aneh tuh itu bisa ada subbidang di PBB itu mensupport itu. Saya tuh khatam itu, meriset itu dengan sahabat saya itu. Itu ada gerakan untuk mengkampanyekan secara global. Makanya di negara-negara tertentu di Eropa itu dilegalkan kemudian. Itu ada yang supportnya itu. Nah itu sama, jadi dibikin satu golongan untuk support supaya dianggap legal. Bagaimana melegalkan sesuatu yang salah? Secara fitrah aja ditanyain aja deh gitu. Anak kamu kalau begini mau nggak anaknya begini? Ya, kamu kan tidak terlahir dari ibu yang begini, dari bapak yang begini. Ya, orang-orang yang melegalkan homoseksual, ya yang harusnya kita bantu untuk keluar dari situ, kita dorong, jelaskan, dibantu, didoain. Tiba-tiba datang orang-orang mengatakan, itu kan fitrahnya sudah begitu, enak saja. Tanyakan kalau anak Anda begitu mau nggak? Ibu Anda begitu mau nggak? Ya, kamu mengatakan secara intelektual dia fitrahnya begitu, tiba-tiba lewat ibu Anda, depan banyak orang. Sebenarnya nggak begitu. Anda saja nggak mungkin membawa anak Anda yang begitu dalam seminar Anda. Membawa ibu Anda, bapak Anda yang begitu dalam seminar Anda. Jadi berpikir dulu, kadang-kadang Nabi itu selalu mengatakan, dilihat dulu diri kamu. Kalau ada yang seperti itu ke kamu ridho nggak? Ya Rasulullah, saya minta izin untuk berzina. Ya, zinain siapa? Anak orang begini. Dibalikin sama Nabi. Bagaimana kalau ibu kamu yang dibegitukan? Bagaimana kalau adik kamu yang dizinai? Ridho nggak? Ya jelas tidak ya Rasulullah. Ya kalau tidak, kamu mikir dulu. Itu kan anak orang. Tentu bapaknya nggak ridho, ibunya nggak ridho, kakaknya nggak ridho. Kalau kamu aja nggak ridho, adik kamu digituin, ibu kamu digituin, maka kamu berlaku pada orang lain seperti itu. Itu berpikir logis yang sangat luar biasa gitu. Makanya sekarang banyak quote-quote yang sangat menarik gitu kan. Ya, kalau orang tua mencari calon menantu untuk anaknya, cari yang agamanya paling bagus gitu kan. Jangan yang menentang Allah. Allah aja ditentang, apalagi kamu. Allah aja dijauhin, apalagi kamu. Allah aja ditinggalin, apalagi kamu gitu. Sekarang kan ada yang kayak begitu. Itu ungkapan-ungkapan milenial untuk kaidah-kaidah yang muncul di Quran. Itu fahsya namanya. Itu fahsya. Jadi hati-hati ya, hati-hati di lingkungan pekerjaan. Kalau ada yang ngajak-ngajak kepada hal-hal yang menyimpang secara seksual, nah itu sebetulnya provokasi setan. Kalau diikutin dan nggak tobat, itu hati-hati tuh, ashabus sa'ir. Ashabus sa'ir, ya. Makanya kita doain. Kita tuh insya Allah selalu menjaga di pertengahan. Yang ngaji sama saya itu di pertengahan. Jadi kalau ada maksiat, tetap melihatnya tuh dengan ainul ta'ah, dengan pandangan taat, pandangan rahmat gitu. Jadi kalau kita melihat orang itu berbuat buruk, kita doain dulu. Ya, didoain dulu supaya jadi baik, ditunjukkan jalan kebaikan dan sebagainya. Kalau hukum-hukum positif bekerja dengan hukumnya. Tapi kan kita bekerja dengan hukum-hukum keagamaan, dengan hukum syariat. Ya kan? Hukum positif di kepolisian, Kamtibmas bergerak. Kalau ada penipu ya dicari sesuai dengan pasal-pasalnya dan sebagainya. Tapi tetap kita itu ainur rahmah, kita mendoakan, doain. Ya, arahkan ke jalan yang baik. Kan senang kita kalau dia berubah jadi taat, jadi baik, ya, dan menginspirasi pada kebaikannya. Kita tuh sebetulnya senang orang berbuat maksiat atau senang orang taat. Ya, kalau kita benar-benar berislam dengan baik, kita akan senang orang tuh jadi baik semua gitu. Dan itu akan indah dan gak ada beban dalam jiwa kita. Gak ada beban, ya.
Yang ketiga, penutup ya dengan cepat teman-teman sekalian. Nah itu sudah ya, saya sampaikan fahsya, kemudian menentang Allah. Ya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, supaya kamu juga berperilaku ya menentang Allah padahal kamu nggak tahu, sebetulnya nggak seperti itu tuh yang tidak kamu ketahui. Kembali ke Al-Baqarah 169. Jadi bagian yang pertama Ashabus Sa'ir itu menentang Allah secara langsung, yang kedua mengikuti provokasi setan. Di antara provokasi itu perbuatan ya yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Kemudian yang kedua adalah fahsya, bersumber dari nafsu syahwat, dan yang ketiga adalah bersikap atau berperilaku menentang Allah secara langsung, berkata-kata kepada Allah yang tidak pantas. Kepada Allah itu bisa menyoal Allahnya, bisa menyoal firman-Nya. Ya, kan yang terkait dengan Allah langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti menyoal Quran, padahal nggak tahu gitu kan, tapi disoal. Kalau itu diikutin terus, nah itu ada provokasi itu nanti yang harus dijauhkan. Yang terakhir, yang ketiga, ya perbuatan yang bisa mengantarkan pada neraka as-sa'ir. Yang ketiga, hati-hati. Sudah? Kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya karena saya harus keluar kota hari ini, dan alhamdulillah teman-teman sekalian, kita pelan-pelan menyapa juga saudara-saudari kita. Saya kemarin juga Masya Allah ada yang ya dari warga binaan kan jarang disapa juga gitu ya. Ada yang online, kemarin saya coba offline juga. Ada yang yayasan yang juga mengakomodir teman-teman di binaan. Masya Allah sekarang saya sangat bahagia sekali. Di lapas itu, di tempat-tempat binaan itu sudah mulai berdiri pesantren-pesantren. Dan sudah mulai ada penghafal Quran. Masya Allah. Dan sangat dimudahkan oleh Allah. Bikin pesantren, santrinya udah langsung ada. Ya emang di situ kan nggak kemana-mana gitu ya. jadi bikin pesantren tuh santrinya langsung 800, langsung 500 tuh. Dan pada menghafal Quran, kemarin saya dapat kebahagiaan luar biasa. Ada yang 5 orang sudah hafal 30 juz, gitu ya. Di satu tempat yang nggak usah sebutkan, yang lainnya agak lumayan lah gitu ya. Nah, terus juga ada di daerah-daerah yang Masya Allah kita coba berbaur dengan mereka untuk membangun jembatan yang menyambungkan beberapa kabupaten, kota, daerah yang mungkin nggak ketahuan lah kalau di sini gitu. Wah, ya pada semangat ngambil batu kali sendiri, terus luar biasa gitu kan. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang ya bisa men-charge kembali keadaan diri kita untuk lebih meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan mengecek lahan pesantren, kemudian juga akan menyapa di salah satu tempat untuk kita juga offline. Kita mulai offline pelan-pelan, tapi juga tetap menjaga sesuai dengan kondisi-kondisi lingkungan. Ya, hari ini saya akan berada di Pandeglang, di Banten setelah Jumat. Jadi sebelum Jumatnya ada beberapa yang harus saya kunjungi dan harus berangkat sebentar lagi. Jadi kita teruskan nanti insya Allah pertemuan siapa golongan ketiga ini yang terancam dengan potensi neraka as-sa'ir. Dinantikan di pertemuan berikutnya. Jadi segera harus saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita masih ada PR golongan ketiga dan ancamannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa teruskan di kesempatan yang selanjutnya saat Allah memberikan kepada kita waktu untuk bisa melanjutkannya. Semoga diberkahi kajian hari ini teman-teman sekalian. Semoga kita disehatkan. Terima kasih atas perhatiannya menjelang ke Ramadan. Saya berharap teman-teman bisa menyiapkan diri, termasuk saya juga, dan saya mengajak untuk tidak berhenti untuk menyiapkan 3 hal. Latihan ibadah ritual, dari sekarang tingkatkan sholat, interaksi dengan Al-Quran, dan siapkan juga potensi untuk infak kita di bulan Ramadan, baik berupa makanan, pakaian, atau uang, dan sebagainya. Ada peluang untuk wakaf di pesantren, dengan kita siapkan juga, sekarang kita akan siapkan sebelum Ramadan, paket hafalan Quran. Ya, yang akan kita sebarkan saat Ramadan. Kita ada target sekitar 30.000 paket hafalan Quran yang kita akan siapkan. Mudah-mudahan semua bisa menghafal saat Ramadan. Nanti teman-teman lihat link di deskripsi, ada untuk pesantren, ada untuk wakaf paket hafalan. Kalau mau ikutan bisa ke situ. Nanti kita bisa bagikan sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Semoga keluarga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diridhai apa yang kita kerjakan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم إنا نعوذ بك يا الله من السعير من نار جهنم من أصحاب السعير ونعوذ بك من وسوس الشياطين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم يا الله اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا أنفسنا ارحم أنفسنا وآت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وباركنا في هذه الجمعة وما يليها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.